Hadirin yang berbahagia, marilah sama-sama kita saksikan penampilan terbaik dari kelas 9E. Salam Pemimpi, karya Nana Sakinah. Berani jangan berhenti, kita baik mimpi. Semua tantangan menjadi ringan karena persahabatan. Hebatnya persahabatan. Kau sahabat sejati, teman dalam duka, teman dalam suka, selalu di hati, tak pernah terganti. Buatlah cerita, warnai dunia, kita bersama-sama, bersama-sama. Ayo berani, jangan berhenti, kita raih mimpi. Semua tantangan menjadi ringan karena persahabatan. Hebatnya persahabatan. Dari kejauhan, Malika berlari memanggil Inaya. Inaya, tunggu. Malika, ada apa? Aku punya ide baru, Nay. Kamu harus mendukung aku ya. Harus. Di apa yang kamu maksud? Aku ingin memulai membuka bisnis, Nay. Membuka lapangan usaha bagi masyarakat kecil yang tidak mampu. Tadi, aku tidak sengaja melihat siaran televisi saat beli nasi uduk di tempatnya. Ternyata banyak loh orang-orang yang butuh pekerjaan tapi malah orang-orang yang kerja terancam di PHK. Karena perusahaan bangkrut lah, karena usia yang sudah tidak produktif lagi lah. Dan bahkan yang lebih parah lagi karena kedatangan tenaga kerja asing ke negeri ini. Bagaimana coba nasib kita di 5-10 tahun mendatang? Iya juga ya. Ya sudah, nanti kita bahas masalah ini dengan yang lain. Oke, siap. Suasana sekolah yang mengasyikkan di pagi hari membuat mereka menikmati waktu luang yang tersedia sebelum masuk sekolah. Mereka saling bercerita bersama. Mohon perhatian, bel tanda masuk telah berbunyi. Kepada seluruh siswa untuk segera masuk kelasnya masing-masing. Bapak dan Ibu guru akan segera memasuki kelas. Selamat belajar, semoga mendapat ilmu yang bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah anak-anak, marilah kita mulai pelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anakku yang Ibu sayangi. Melanjutkan pelajaran PKN minggu lalu, Ibu berharap kalian sudah dapat memahami tentang hak dan kewajiban warga negara yang baik. Apakah masih ada yang kurang jelas tentang pelajaran minggu lalu? Ataukah ada yang ingin bertanya tentang hak dan kewajiban warga negara yang baik? Izin Bu. Ya silakan Pak Levi, apa yang mau kamu tanyakan? Bu, menurut saya, hak dan kewajiban itu adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan, dalam UUD pun dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak. Namun pada kenyataannya, banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam kehidupannya. Kenapa bisa seperti itu, Bu? Karena negeri ini sudah punya pemerintah yang bisa mengatur itu semua. Izin Bu, saya ingin menanggapi pernyataan dari Pak Levi. Ya, silakan ditanggapi bagi siapa saja yang ingin memberikan tanggapan. Memang betul apa yang dikatakan oleh Pak Levi, saya sangat setuju.
Tapi untuk diketahui bersama bahwa Undang-Undang Dasar tidak salah, apalagi negeri ini. Yang harus dipertanyakan adalah sistem pemerintahannya. Betul Mila, semua itu terjadi karena pemerintah dan pejabat negara lebih mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal untuk menjadi seorang pejabat tidak hanya cukup memiliki pangkat dan gelar saja, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan rakyatnya. Itu artinya, jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban dong. Benar sekali. Jika keseimbangan itu tidak ada, yang akan terjadi adalah kesenjangan sosial dalam lingkungan masyarakat yang berkepanjangan. Dan kalau menurut saya, untuk mencapai hak dan kewajiban agar mendapatkan keseimbangan antara keduanya, sebaiknya kita harus menyadari dan mengetahui posisi diri kita masing-masing. Untuk menyadari posisi kita sebagai warga negara, maksudnya kita sekarang pelajar dan hak kita adalah mendapatkan pelajaran di sekolah dan kewajiban kita adalah belajar. Seperti itu kah? Tidak seperti itu. Maksudnya adalah, sebagai warga negara harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu hak dan kewajibannya. Iya, seperti yang sudah tercantum dalam aturan dan hukum-hukum yang berlaku. Hak dan kewajiban negeri ini tidak akan pernah seimbang. Yakin sekali kamu? Ya bagaimana bisa seimbang kalau masyarakat tidak bergerak untuk mengubahnya? Karena pejabat tidak akan merubahnya walaupun rakyat banyak yang menderita karena hal ini. Dan seharusnya terjadi adalah kita semua menengok UUD 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengumpulkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa Indonesia bersifat demokrasi dan para pemerintah serta pejabat harus siap-siap dan rela hidup setara dengan kita, harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang, juga dengan memperlihatkan rakyat-rakyat yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. Kamilah yang akan mengubah semuanya. Waktu beristirahat tiba. Mereka berkumpul untuk sekedar saling berdiskusi dan mengevaluasi pembelajaran hari ini. Hari ini luar biasa, argumen kalian keren-keren. Iya, jangan berargumen saja, tapi kita harus ada bukti bahwa kita cinta negeri. Percuma berargumen kalau kita saja tidak bisa menentukan hak dan kewajiban yang harus kita jalani. Bukan tidak bisa, hanya saja kita belum mencoba. Terus, apa yang kita persiapkan untuk masa depan? Ide kamu kemarin tidak coba kita tuangkan saja, Malika. Dia membuka lapangan pekerjaan itu. Apa yang bisa kita lakukan? Kita masih kecil. Dari pemikiran kecil inilah yang nantinya akan membuat kita menjadi orang besar di masa depan. Yang selalu berikhtiar dan senantiasa berada di jalan Allah tentunya. Itu sih pasti. Ingat, kita ini adalah satu. Kita adalah satu. Karena kita lahir dari negeri yang satu. Pencipta yang satu. Dan Keyakinan yang satu. Bangun dan bukalah matamu,
tahun berlalu, mereka kembali untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat Indonesia. Janji mereka saat sekolah dulu pasti akan ditepati. Tempat ini harus kalian ratakan. Pindahkan semua warga ke rumah susun. Di sini akan dibuat taman terbuka hijau. Tapi Bu, di sini sebagian besar warga mencari nafkah dengan pedagang. Dan jarak ini paling dekat dengan pasar. Jika harus dipindahkan ke rusun mereka, akan mengeluarkan biaya lebih besar lagi. Kamu pilih mereka atau saya? Kerjakan saja pekerjaanmu. Jangan banyak bicara. Inikah pemimpin yang sesungguhnya? Yang katanya ada untuk rakyat. Tapi malah datang membawa bencana bagi warga kampung ini. Mereka hanya perlu ketenangan. Mereka sudah menjalankan kewajibannya dengan membayar pajak pada negara. Haruskah mereka melupakan haknya? Kau akan hancur dengan ketamakanmu. Pergi kau dari sini. Saya akan ingat wajah kalian semua. Sama-sama punya